Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad artinya nasihat-nasihat untuk para hamba-hamba. Kita semua kan hamba Allah, makanya kita butuh nasihat. Karena kita kurang sehat, jadi kita butuh nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Babus sulasi. Nah, ini babus sulasi bab 33. Maksudnya bab 33 di sini ada 3 perkara yang begini. 3 perkara yang begini gitu. Kalau kemarin 2 perkara. Wa fihi khamsun wa khamsuna mau'izatan. Wa fihi khamsun wa khamsuna mau'izatan. Di dalam ini bab itu ada 25 nasihat. Ada 25 nasihat semuanya. Sab'atun akhbarun wal baqi atharun. Bermula 7 darinya. 55 bukan 25. 55 pelajaran. Khamsun wa khamsun. Fihi khamsun wa khamsuna mau'izatan. Di dalam bab ini itu ada 55 pelajaran. Sab'atun akhbarun, bermula 7 itu hadis. 7 diambil dari akhbar, dari hadis Nabi. Wal baqi atharun, dan bermula sisanya itu dari asar. Asar itu maksudnya perkataan para sahabat atau perkataan tabi'in. Tabi'in itu di bawahnya sahabat. Pertama Nabi, kemudian orang yang bertemu Nabi namanya sahabat. Kemudian orang yang bertemu sahabat tapi tidak bertemu Nabi namanya tabi'in. Kemudian ada orang yang bertemu tabi'in namanya tabi'ut tabi'in gitu. Nah, jadi ada 55 pelajaran. 7 dari hadis Nabi, sisanya dari asar. Al-maqalatul ula ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala. Bermula makalah yang pertama, makalah perkataan. Makalah yang pertama itu diriwayatkan daripada Nabi alaihissalatu wassalam annahu qala, bahwa Nabi berkata ya. Ini makalah pertama diambil dari sabda Nabi. Apa kata Nabi? Man asbaha wa huwa yashku. Man asbaha. Apa arti asbaha? Man dakhala fi waqti shabah. Barang siapa yang masuk waktu subuh ia. Man asbaha, barang siapa yang masuk waktu pagi ia. Artinya dia bangun di pagi hari. Wa huwa yashku ilan nasi dhaiqal ma'ashi. Dan dia orang itu yashku, mengeluhkan ia atau mengadu ia kepada manusia, dhaiqal ma'ashi, akan sempit hidupnya. Bangun pagi-pagi udah ke rumah tetangga, mengeluhkan tentang susah hidupnya ini. Aduh, hari ini pedih banget, nggak ada duit, nggak ada ini, nggak ada itu. Man asbaha, dia masuk waktu pagi. Wahuwa yashku, dianya itu mengeluh ia, mengadu ia, ilan nasi, kepada manusia, dhiqal ma'ashi, akan sempit hidupnya. Ini mengeluh bukan minta tolong. Minta tolong boleh aja kita minta tolong ke tetangga, misalkan butuh beras nggak ada kan, boleh. Ini mengeluh semacam apa ya, semacam kayak enggak menerima kenyataan. Nah, bisa kan dibedakan? Faka'annama yashku rabbahu, maka seolah-olah dia itu sedang mengeluhkan ya akan Tuhannya. Maksud mengeluhkan Tuhannya, orang yang mengeluh banyak cerita tentang kesusahan kepada tetangganya, kepada orang lain, itu sebenarnya dia sedang mengeluhkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan gak adil terhadap dia karena hidupnya sempit. Wasyikayatu la taliku illa ilallah, dan bermula mengadu itu tidak layak ya melainkan kepada Allah. Sebenarnya kita harus mengadu pertama kepada Allah dulu. Kenapa harus mengadu kepada Allah? Fa innaha min jumlatid doa. Karena bahwa sungguhnya mengadu itu sebahagian daripada doa. Kalau mengadu kepada Allah itu masuk dalam kategori doa. Ya Allah, sempit ini hidup, ya Allah berikan kemudahan, ya kan? Ya Allah, ini
Adik misalkan ini saya susah banget menerima pelajaran, berikan kemudahan ya Allah, biar otak saya cemerlang ya Allah, terang mudah dalam menerima pelajaran dari bapak ibu guru. Itu doa. Amma syikayatu ilan nasi fahiya min alamati adamir ridha bi qismatillahi ta'ala lahu. Adapun bermula mengadu kepada manusia, pagi-pagi buta lagi. Amma syikayatu ilan nas. Adapun mengadu kepada manusia, mengeluh kepada manusia, fahiya min alamati adamir ridha. Maka dianya mengadu itu sebahagian dari tanda-tanda tidak ridha bi qismatillahi ta'ala lahu, dengan pembahagian Allah kepadanya. Kalau kita mengadu kepada manusia, itu semacam ada ketidakridhaan, seolah-olah Allah tidak adil, orang lain kok senang, kita kok susah. Padahal sebenarnya semua orang itu punya masalahnya masing-masing. Adik punya masalah, teman adik juga punya masalah sendiri, walaupun masalahnya beda-beda. Ada yang orang kurang uang masalahnya, ada yang orang kurang kesehatan, dia mengeluh, mengadu, sakit banget, nggak tahan, ke rumah sakit ini nggak cocok, ke dokter ini nggak cocok. Ada lagi orang lain masalahnya nggak bisa bikin PR, ada lagi masalahnya nggak punya sepatu untuk sekolah, macam-macam kan. Semua orang punya masalah. Itulah dia, makanya pertama jangan mengeluh, cari solusi. Hidup ini jangan banyak mengeluh, tapi cari solusi. Kalau kata Einstein, nah pernah dengar nggak Albert Einstein? Orang jenius banget tuh, walaupun orang apa ya? Itu katanya EQ-nya tinggi. Albert Einstein itu kita kan boleh aja mengambil pelajaran dari manapun ya kan, walaupun dia bukan orang Islam. Itu dia juga pelajaran itu Islam. Jadi dia bilang begini, hidup itu kayak orang naik sepeda. Maksud kayak orang naik sepeda, kita harus bergerak terus. Kalau berhenti, jatuh. Makanya hidup ini harus terus bergerak menuju ke depan. Ya kalau nggak tahu, nggak ada tujuan, ya jalan di tempat. Itu yang penting bergerak. Kalau nggak bergerak, jatuh. Kita akan tidak seimbang, maka kita akan jatuh. Maka nggak ada cerita hidup malas-malasan. Bergerak terus di bidang yang ya kita sukai tentunya, yang boleh bergerak terus. Kayak kita bergerak ke pasar terus, nimbang terigu terus. Lanjut. Kama ruya an Abdullah bin Mas'ud qala, sebagaimana telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ini ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud qala, berkata Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi, punya anak namanya Abdullah, disebut Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi pernah berkata begini, ala u'allimukumul kalimatil lati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra bi bani Israil. Ala, maukah kalian, u'allimukum, aku ajarkan kepada kalian al kalimat-kalimat takallama biha Musa, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Musa alaihi salam hina jawazal bahra, ketika Musa melewati laut bi bani Israil, membawa bani Israil. Ini dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Gini, Allah mengirim Nabi Musa ke Mesir untuk menyelamatkan Bani Israel yang sudah lama diperbudak di Mesir. Jadi Mesir itu kan dikuasai oleh Fir'aun ketika itu deh. Jadi golongan Bani Israel di situ semuanya dijadikan budak. Karena itu Allah mengutus Nabi Musa untuk membawa Bani Israel. Ya kan? Akhirnya Nabi Musa berdakwah ke Fir'aun segala macam. Fir'aun gak mendengarkan, malah mengejar Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mengajak orang-orang Bani Israel semuanya untuk meninggalkan Mesir, kan, menyeberang laut. Apa ketika itu, apa yang Nabi Musa baca? Ini kalimatnya nih. Faqulna bala ya Rasulullah, kami katakan tadi Rasulullah bilang, maukah kalian aku ajarkan tentang kalimat-kalimat yang dibaca oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa melintasi laut membawa Bani Israel. Faqulna, maka kami katakan, kata para sahabat, bala, mau ya Rasulullah, mau. Coba, qala, berkata Rasul, qulu, katakan olehmu, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagus nih kita baca.
Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala puji, segala pujian semuanya kembali kepada Allah karena semuanya dari Allah. Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala puji, wa ilaikal mustaka, kepadamu lah tempat mengadu. Nah, kan? Apa ada persoalan segala macam, adukan kepada Allah dalam bentuk doa dulu. Jangan ke suami dulu, kalau sempit uang dapur kurang, jangan ke suami dulu, ya Allah mudahkan rezeki hambamu ya Allah, baru bilang ke suami tambah jajan nih apa-apa mahal gitu, jangan langsung ini. Wa ilaikal mustaka, kepadamu ya Allah tempat mengadu, wa antal musta'an, dan engkau lah ya Allah tempat meminta pertolongan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Itulah kalimat yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam. Qala al-A'mash, berkatalah oleh A'mash. A'mash ini berkata, fama taraktuhunna munzu sami'tuhunna min syaqiqil asadil kufi. Ini bukan sahabat Nabi, ini orang belakangan. Qala al-A'mash, berkata A'mash, fama taraktuhunna, maka aku tidak pernah meninggalkan akan kalimat-kalimat tadi, munzu sami'tuhunna, semenjak aku dengar akan kalimat itu, min syaqiqil asadi al-kufi, dari Syaqi Asad al-Kufi, nama orang juga. Nah, jadi kata A'mash, aku tidak pernah meninggalkan kalimat tadi, selalu aku baca semenjak aku mendengar dari Syaqiqil Asadi al-Kufi. Wa huwa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dianya Syaqiqul Asadi al-Kufi, beliau mendengarkan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mendengarkannya dari Nabi. Nah, kan? Qala al-A'mashu, berkatalah oleh A'mash. A'mash berkata, atani atin fil manami faqala, atani atin, telah datang kepadaku oleh seseorang yang datang fil manam, dalam mimpi. Kata A'mash, aku bermimpi didatangi oleh seseorang. Faqala, berkata ianya orang itu, ya Sulaiman, zid fi hadhil kalimah wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih. Ya Sulaiman, wahai Sulaiman, zid fi hadhil kalimah, tambah olehmu pada ini kalimat, tambah olehmu pada kalimat-kalimat ini. Jadi A'mash itu kan selalu membaca kalimat tadi, nggak pernah ditinggalkan. Jadi tiba-tiba pas dalam tidur datang seseorang bilang, tambah lagi kalimat lain, tambah lagi, jangan itu doang. Apa yang harus ditambahkan nih? Wa nasta'inuka ala fasadin fina, dan kami minta pertolongan kepadamu ya Allah, ala fasadin fina, atas kerusakan pada kami. Wa nas'aluka sholaha amrina kulli, kami minta kepadamu ya Allah untuk memperbaiki seluruh urusan kami. Nah, jadi kesimpulannya berarti tambah tadi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih. Nah, gitu. Dah. Lanjut. Waman asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Waman asbaha dakhala fi sabah. Barang siapa yang masuk waktu pagi ia, artinya bangun pagi. Man asbaha, barang siapa yang bersubuh-subuh ia, atau masuk pada waktu subuh ia, li umurid dunya hazinan, bagi segala urusan dunia itu yang gundah. Bangun pagi-pagi udah gundah tentang urusan dunia. Baru bangun, waduh ya Allah hari ini banyak tagihan. Pasar ini telat mulu belum buka. Nah kan, telat ke pasar. Pokoknya udah gundah aja. Takut kurang duit, kurang ini, kurang itu, kurang segala macam. Nah, apa yang akan terjadi? Faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Maka sungguh telah masuk waktu pagi ia itu yang membenci kepada Allah. Faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Maka sungguh telah masuk waktu pagi ia itu dalam keadaan marah kepada Allah. Kalau kita bangun pagi-pagi udah gundah urusan dunia, itu seolah-olah kita udah marah kepada Allah. Artinya begini, artinya jangan salah paham. Daripada salah paham,
Dari salah paham terjadi kepada paham yang salah. Bahaya mana? Salah paham sama paham yang salah. Parah. Bahaya kan? Bahaya. Kalau salah paham masih bisa diluruskan. Ntar pahamnya salah. Wal makna man hazina ala umurid dunya faqad ghadiba ala Allah. Artinya begini, barang siapa yang gundah ia terhadap segala urusan-urusan dunia, faqad ghadiba ala Allah. Sungguh telah marah ia kepada Allah. Kenapa marah? Li'annahu lam yarda biqada'illah wa lam yasbir ala bala'ih wa lam yu'min biqadarih. Karena sesungguhnya itu dia li'annahu, karena orang itu lam yarda, tidak ridha ia biqada'illah, dengan ketentuan Allah, wa lam yasbir, tidak sabar ia ala bal, atas balanya Allah, ujian Allah, wa lam yu'min biqadrihi, dan tidak beriman ia dengan takdirnya Allah. Jadi gitu. Jadi nggak perlu gundah urusan dunia sebenarnya. Semua ada solusinya. Yang penting kita terus bergerak tadi, terus kita kayuh sepeda, ya kan? Setiap ada usaha pasti ada hasilnya. Ya, dagang tetap dagang ke pasar, ya kan? Masalah sepi rame itu urusan belakangan. Yang penting rajin dulu. Baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Gitu. Jadi kalau kita pagi-pagi udah gundah, itu tidak ridha, seolah-olah tidak ridha dengan ketentuan Allah, tidak mau sabar, tidak beriman dengan takdirnya Allah. Li'anna kullama waqa'a fid dunya fa huwa biqada'illahi ta'ala wa qadrih. Karena bahwa sungguh setiap apa yang terjadi ia di dalam dunia ini, fahuwa, maka semuanya itu biqada'illahi ta'ala, dengan ketentuan Allah dan takdirnya Allah. Tapi kita nggak tahu takdir kita gimana kan? Makanya kita bekerja. Allah menyuruh kita bekerja, bukan mencari hasil. Ya. Ya'malu fasayarallahu a'malakum. Bekerjalah kalian. Allah pengen melihat hasil kerja kalian. Ya kan? Bukan hasil kerja. Fasayarallahu a'malakum. Allah pengen melihat kerja kita. Terus kita melakukan kebaikan. Lakukan kebaikan kepada siapapun. Nah, itu judulnya. Sedikit lagi. Waman tawaddu'a lighinahu faqad zahaba sulusa dineh. Barang siapa yang tawadhu ia kepada orang kaya, lighinahu, karena kekayaannya, faqad zahaba sulusa dineh, maka sungguh telah hilanglah 2/3 agamanya. Barang siapa yang memuliakan orang kaya karena kekayaannya, itu dia telah hilanglah 2/3 agama. Memuliakan orang kaya gimana maksudnya? Memuliakan orang kaya, kalau ada orang kaya cium tangan, bongkok segala macam. Nah, itu karena kekayaannya misalkan. Karena kita miskin, orang kaya harus benar-benar dimuliakan karena kekayaannya. Itu hilang 2/3 agama kita. Agama tinggal 1/3 lagi. Tapi memuliakan orang kaya boleh, bukan karena kekayaannya, karena ilmunya. Misalkan orang kaya itu orang yang berilmu, seorang ulama kan, atau tokoh memang patut dimuliakan kan. Nah, itu boleh. Artinya begini. Li'anna syari'ata ayyakuna ta'dhimun nasi li ajli salahi wa li ajli ilmih duna ta'dhim li ajli malih. Gini. Karena bahwa sungguh syariat itu ada, ianya syariat itu ta'dhiman nas, ayyakuna ta'dhiman nas, karena bahwa sungguh agama itu bahwa ada ia itu memuliakan manusia karena salehnya, wa li ajli ilmihi, dan karena ilmunya. Dunat ta'zim, bukan memuliakan li ajli malihi, karena hartanya. Jadi harta itu bukan tanda kemuliaan. Harta itu bukan. Kalau makin banyak harta makin mulia, berarti Karun mulia banget. Karena Karun kan banyak banget hartanya. Kunci gudangnya aja nggak kuat dibawa berapa ekor onta. Gitu. Kalau karena pangkat orang mulia, sungguh mulialah Fir'aun. Fir'aun pangkatnya tinggi kan, bahkan mengaku Tuhan. Nah, ini bukan. Orang mulia di sini karena ilmunya, bisa membantu orang lain, memperkenalkan Tuhan kepada orang, supaya semua orang mengenal Allah, mengenal agama, mengenal kebaikan, mendorong orang lain untuk mau berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Fa inna man akramal mala ahanal ilma was shalah. Karena sungguh orang-orang yang memuliakan ia akan harta, itu sungguh telah menghina ia akan ilmu dan kesalehan. Jadi bukan berarti nggak boleh memuliakan orang kaya, boleh memuliakan orang kaya yang
baik, yang dermawan, yang soleh kah? Tapi yang wajar lah, biasa-biasa aja. Sedikit lagi. Qala Sayyidi Abdul Qadiril Jailani qaddasallahu sirrah. Telah berkatalah oleh tuanku. Siapa beliau? Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Semoga menyucikan oleh Allah akan sirnya beliau. Apa kata beliau? La budda likulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min salasati asya'a. La budda likulli mu'minin. Tidak boleh tidak bagi setiap orang beriman fi sa'iri ahwalihi, dalam segala kondisinya, min salasati asya'a, dari 3 perkara. Kata Syekh Abdul Qadir, mesti seorang mukmin itu dalam segala kehidupannya harus ada salah satu dari 3 perkara ini. Maksudnya begini. Yang pertama, amrun yamtasiluh, perintah yang melaksanakan ia akan perintah. Pada kondisi kita berhadapan dengan perintah Allah, sudah tiba waktu sholat, berarti laksanakan sholat. Wa nahyun yajtanibuh, dan larangan yang meninggalkan ia akannya larangan. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah, tinggalkan, ya kan? Kemudian wa qadarun yarudha bihi, dan takdir yang ridha ia dengannya takdir. Misalkan kehidupan kita sempit, ya kita nggak perlu ngomel-ngomel, ngeluh segala macam, tetap berdoa kepada Allah dan berusaha. Jadi ridha sambil tetap berusaha. Gitu. Fa aqallu halatil mu'mini la yakhlu fiha min ahadi hadhil asya'is salasa. Nah, maka bermula sekurang-kurang keadaan orang beriman itu la yakhlu, tidak terbebas ianya si muslim padanya keadaan tadi min ahadi hadhil asya'is salasa, dari salah satu dari 3 ini perkara. Itulah orang mukmin. Dalam kondisi perintah laksanakan, larangan tinggalkan, dalam takdir Allah, nah, kita tetap ridha kan? Dalam bala tambah lagi, misalkan ada ujian ya kita sabar. Fayam bagilahu ayyul zimaha qalbahu wa yuhaddisa biha nafsahu wa ya'khudhal jawarihu biha fi sa'iri ahwali. Fayam bagilahu ayyul zimaha, maka sepantaslah bagi si mukmin bahwa melazimkan ia akannya 3 perkara tadi, qalbahu, akan hatinya. Fayam bagilahu ayyul zimaha qalbahu, maka sepantaslah bagi si muslim, si mukmin tadi, bahwa melazimkan ia akan 3 perkara tadi, akan hatinya. Lazimkan, tanam dalam hati kita. Wa yuhaddisa biha nafsah, dan menceritakan ia dengannya perkara tadi akan dirinya. Selalu kita bisikkan, ya. Kita harus melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, ridha dengan takdir Allah. Wa ya'khudul jawarihu biha fi sa'iri ahwali, dan mengamalkan oleh anggota. Ya'khudhu, mengambil, oleh jawarih, oleh anggota badannya. Wa ya'khudul jawarihu, mengambil oleh anggota badannya, biha, dengannya 3 perkara tadi, fi sa'iri ahwalihi, dalam segala kondisinya. Mana mengambil oleh jawarih, mengamalkan oleh anggota badannya. Kalau ada perintah laksanakan, ada larangan tinggalkan. Ketika dalam kesempitan, ya tetap ridha dengan ketentuan Allah. Jangan lupa terus berdoa dan berusaha. Begitu. Ada pertanyaan? Ahmad Asraf? Mana? Terima kasih kalau begitu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kata disuruh ke sekolah itu